sampai 2027 itu targetnya adalah mencapai 100 besar dunia di 2027. Oke, harus masuk di tapi untuk ke sana kan kita justru FIFA Matchday ini harusnya kesempatan kita untuk bisa meningkatkan ranking kita. Walaupun sebenarnya secara materi pemain mungkin kita harusnya sudah tidak pantas di 122 ya kalau kita lihat di ini. Tapi yang harus diingat bahwa kita ini sekarang udah kelewat lagi sama Malaysia. Malaysia di 118 sekarang. Kita cuma di 122. Nah, harusnya ini kesempatan. Tadi ya itu kalau aku punya istilah gini ya. Federasi kita itu sekarang tuh lain di mulut, lain di hari, bukan lain di hati. Bukan lain di hari, lain di hari. Lain di hari. Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Wasiatul Akmal atau Coach Akmal. Oke, salam sejahtera, salam olahraga, salam sehat. Oke, kembali lagi nih di kita bedah nih. Hari ini banyak, bukan bedah Dik ya, sebenarnya apa Dik ya? Bola nasional lah. Ngomong bola nasional. Lagi hangat-hangat panas. Tapi kalau ngomong bola nasional itu kalau nggak apa ya, kalau nggak dibedah juga nggak enak juga ya. Banyak yang kita bahas lah sebenarnya bola nasional. Terus lagi juga berhangat-hangat itu U17 nih ya kan. Oke, jangan lupa lo like channel, subscribe di channel Bicara Bola. Banyak di situ lo ketahui deh tentang banyak bahasan tentang sepak bola nasional, ini itu cengkonek yang lain bla 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 bla. Pokoknya lihat sendiri. Dan hari ini gua nggak sendiri. Dan hari ini gua ada kedatangan tamu, nah kan. Nah, tapi gue mau buat pantun sebenarnya. Tapi tar dulu, gue perkenalkan dulu. Kalau pantun nanti gue kenalin dulu nih. Kalau pantun, gue di sini tamu dulu yang spesial apa lu dulu yang gue kenalin ya kira-kira? Lu gak usah kenalin gue deh, tangan belakang. Udah bosan lah dia berdua. Tapi gak apa, dia nemenin gue. Hari ini gue kedatangan tamu spesial. Pokoknya tadi di backstage. Ya elah belagu banget di backstage. Dia ngomong belagu banget lu Coach WA. Ini beliau ini seorang wanita yang pasti dia sangat-sangat mengetahui tentang sepak bola. Tadi gue bicara sih dari dulu ya. Kalau dari dulu ibaratnya dari tahun kita Bang dari 90-an Bang. Iya. Dari 90-an 80-an tuh dia tahu banget ya cerita-cerita masalah Galatama, perserikatan. Waduh, Galanita kalau kalian tahu, gue juga kaget juga ya kan. Oke, langsung aja deh. Gue nggak sabar lagi kita kenalan sini ada Mbak Erika. Mbak. Ya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Mantap, salam olahraga Mbak Erika. Salam olahraga. Semangat juara. Semangat juara. Wah, ngeri tuh kan motivasi. Walaupun kita nggak lolos sih Mbak, masih semangat juara cuy. Liatin aja tuh masih kayak gitu. Ya kan, masih semangatnya. Mbak, gimana Mbak? Aktivitas hari ini apa aja Mbak? Saya sempat kepoin sih IG Mbak Erika tuh dikasih biasalah. Wah, Mbak Erika banyak banget ya masalah tentang sepak bola ya. Kita juga kaget juga nih. Karena jujur aja Mbak, saya juga banyak saya anak kelas satunya. Saya dari 4 bersaudara. Cewek saya di tengah-tengah cowok. Tapi kakak saya ini sama adik saya suka bola gitu loh, ya kan. Dan tadi Mbak Erika tuh banyak cerita di belakang sana tentang sepak bola. Gue kaget bilang, Mbak tahan dulu, jangan. Nanti dulu ceritanya nih, kita di depan apa kamera nih buat di podcast. Mbak gimana Mbak kegiatan sekarang? Ya sekarang biasa lah, satu ibu rumah tangga. Yes. Ya kan? Ini kita ibu rumah tangga ngomongin bola nih. Aku tuh lempar ulekan loh. Kita ada apa usaha kecil-kecil. Iya. Jual beli itu juga silver and gold. Itu emang bener itu. Tangan ya. Oke. Terus ya kita punya ini juga Mas, podcast. Wah, podcast ini baru merintis sih Mbak ya? Baru merintis. Makanya harus belajar banyak nih, ya kan? Dari teman-teman nih. Baru merintis, oke. Terus sama kita juga. Aku kan di komunitas, ada komunitas namanya Sayap Garuda Indonesia SGI. Tadinya aku ketuanya, cuman aku kemarin minta mengundurkan diri dari ketua karena kesibukan. Iya. Baru ini namanya mengundurkan diri ketua, dia minta sendiri, bukan rangkap jabatan ya Mbak? Bukan rangkap jabatan. Gini ketua ini cuy. Dan saya nggak pakai ngancem-ngancem loh. Nggak pakai ngancem. Jadi mundur bener-bener mundur. Nggak perlu nyender. Nggak perlu ngumpulin klub-klub di bawahnya ya? Nggak. Kita masih pagi ini udah lanjut ya gitu. Jadi tapi saya tetap di Sayap Garuda ya, karena teman-teman kan itu teman-teman komunitas supporter di basisnya
di platform TikTok. Jadi kita kan sering ngobrol juga ngobrol diskusi bola lah di komal-komal tuh. Seru sih sebenarnya. Iya, betul. Tadi gue juga tanya Mbak Erika, sebenarnya yang enak kita bicara apa nih? Kita bilang apa, pengamat atau supporter, tapi beliau minta supporter ya kan? Oh, iya dong. Supporter lebih bebas sih sebenarnya kan, yang nggak ada cuma nggak ada drumnya, ya kan, benderanya, ya kan? Tapi berarti bisa yel-yel. Bisa yel-yel ya kan? Main bola itu kan ada 3. Kalau ada Coach Cakmal kan bekas pemain ya. Jangan bekas apa Mbak, gue udah kayak botol, bekas ya kan, X gitu, kerenan dikit. Ex pemain, mohon maaf. Iya juga ya, kayak baru bekas ya. Jadi harus ada pemain dan pelatih. Itu syarat pertama tuh. Ya. Tapi kalau ada pemain dan pelatih, nggak ada perangkat permainannya, bisa main nggak? Nggak bisa main ya. Sekarang ada perangkat sama ada pemainnya, nggak ada supporternya, bisa main nggak? Enak nggak kalau nggak ada supporter? Enak lah. Coba aja lihat yang kayak kita Olimpiade main tertutup nggak ada penonton kan, semangatnya juga beda. Beda banget. Dikatakan pemain ke-12. Pemain ke-12. Jadi sebenarnya supporter itu nggak ada cerita nggak boleh punya hak bicara, ya harus lah, harus bicara. Iya. Kalau nggak main aja nggak pakai supporter. Nggak enak banget. Iya. Ini FIFA Matchday gitu di U23 di Pakansari. Betul. Nggak pakai supporter. Merugikan semua Mbak. Akhirnya pemasukan kagak ada. Ya kan, yang jual sal di pinggir-pinggirannya, tukang tahu nggak ada yang beli, tukang kacang nggak ada yang beli, ya kan, Poraim juga nggak ada yang beli. Jadi jangan pernah menyepelekan supporter. Sepakat. Bener Mbak. Waduh, itu supporter tuh, ingat tuh, jangan mencelakan supporter, karena supporter itu salah satu yang membangun industri sepak bola adalah supporter. Industri sepak bola. Ingat nih manajer gua cuy yang bicara, ya kan, jangan dianggap enteng tuh. Oke, gua ada pantun lu nih, gue janji ya kan. Si Mamat sekolah di SMK. Cakep. Temennya orang Belanda. Cakep. Ada Mbak Erika menjadi yang pembeda. Oke. Masuk barang itu. Masuk barang. Aku juga ada. Oke. Siap. Ikan hiu makan permen. Cakep. Coach Akmal yang paling keren. Hujan gerimis aja. Aduh, luar biasa deh, Masya Allah. Nih, Sendik bisa sampai sore kita di sini. Oke, episode kali ini kita akan bahas full soal Timnas Indonesia. Kita bukan dulu dari adik-adik kita di Piala Dunia U17 ya. Kita buka nih yang kemarin adik-adik kita di U17 ya kan. Ibaratnya kita jangan terlalu punya ekspektasi, wah harus juara, harus lolos, nggak ke situ juga cuy. Ya kan, di proses mereka. Ya kan, yang kita harapkan tuh konsisten. Mereka nanti buat di senior, ya kan, buat di top level yang lebih bagus lagi. Oke nih, bagaimana nih penampilan Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 yang baru-baru ini, baru berapa hari kemarin ya? Baru 2 hari yang lalu. Oke. Ke tamu dulu. Oke. Ke Mbak Erika dulu nih. Mbak Erika. Yes. Tadi udah sedikit mengulik ya. Sekarang Mbak Erika mungkin bisa unek-uneknya serius tapi santai. Mau bercanda aja silakan, gue lebih seneng banget dah pokoknya. Lanjut Mbak, gimana Mbak Erika? Komentarnya. Kalau ini gini, sebenarnya ada 2 versi yang beredar ada yang bilang Coach Nova gagal, ada yang bilang Coach Nova berhasil. Kalau menurutku tergantung dari POV apa kita mau ngomongnya. Kalau dilihat dari POV bahwa Nova pernah bilang dia punya target pribadi bersama pemainnya harus lolos grup, dan ternyata kita nggak bisa lolos grup, ya kan? Oke, itu gagal. Tapi menurut aku dari sudut pandang yang lain nggak gagal. Bahkan kenapa? Karena dilihat dari pencapaian yang sekarang ini lebih baik daripada kita Piala Dunia 2023. Waktu itu Coach Bima Sakti yang pegang. Karena dulu kita nggak pernah menang. Hanya kita dapat hasil poin 2 dari hasil seri 2 kali, jadi 2 betul. Nah, sementara kita yang ini kita bisa menang 1 kali. Dan secara pencapaian berarti ada progres peningkatan gitu loh. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi progres, ya membaik progres kita gitu. Membaik ya. Dan aku lihat dari permainan kita lawan Zambia, lawan Brazil, lawan Honduras. Waktu kita lawan Zambia karena that's the first time, the first match. Itu mungkin Coach Akmal yang sudah pernah menjadi pemain, namanya pertandingan pertama itu selalu sulit. Ada nervousnya, ya kan gitu. Dan itu kelihatan di babak pertama. Iya, gue jadi merinding nih ya kan. Walaupun kita berhasil ngegolin duluan ya.
Nah, tetapi di babak kedua aku lihat tuh passing akurasinya saya sudah mulai cair gitu. Dan hanya saja tadi kembali menurutku ini bukan hanya masalah di U17 tapi sampai ke senior, masalah klinikal ini masih jadi problem sampai saat ini. Betul. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah di sepertiga lapangan di lawan gitu ya menuju gawang itu kayaknya buntu gitu. Selalu begitu. Jadi memang faktor klinikal ini masih menjadi momok lah buat jadi momok timnas kita. ya. Gitu. Saya sepakat ya, Mbak Erika menambahkan kita nggak hanya dari belakang ke tengah ke depan, tapi final pass dan finishing pass itu harus bagus gitu loh. Bagus. Dik, Coach gimana Dik? banget bahasanya. Nah, ini. Bahasanya coach banget. Jangan gitu jangan gitu. Tapi kalau gue sih Dik. mengabaikan mau juara, mau target pribadi Coach Nova, ini tuh sudah upgrade. Iya. Karena pertama kita lolos di sini pakai kualifikasi. Mimin boleh ya? Aman. Bebas. Aman. Yes. Aman. Kita lolos di sini kita dengan kualifikasi satu. Terus pemain selama pertandingan juga tidak bermain buruk lah. Iya. Lawan berhasil oke lah. Iya. Semua pemain udah pencerahan klub-klub Eropa semua kan. Tapi lawan Zambia dan lawan Honduras kita bisa mencetak gol dan menang lawan Honduras. Bukti bahwa fighting spirit anak-anak muda ini pengen nunjukin diri. Dan salutnya mereka kolektif sih. Iya. Banyak scouting yang lihat tapi mereka nggak ego gitu. Yes, Iya. betul. Itu kelihatan dari cara main mereka. Itu yang bikin kita harus apresiasi. Ini mereka levelnya Piala Dunia dan mereka bisa meneruskan yang terbaik. Yes. Sehingga bagaimana mereka nanti berproses itu aja sesuai bilang Coach Nova bilang kan. Mereka harus naik kelas setelah ini. Ya. Ya artinya kan Coach Nova tugasnya Coach Nova ini secara global untuk meningkatkan kualitas si pemain-pemain yang muda ini kan sudah berhasil lah, ya kan? Dari mulai persiapan sampai kemarin 3 kali pertandingan, kita bilang udah berhasil. Udah berhasil pasti. Ya kan? Nggak terlalu mengecewakan lah. Walaupun memang target kita lolos grup nggak tercapai, tapi kan kita lihat kembali lagi permainan itu. Kerja keras dari Coach Nova sendiri ya. Kerja keras juga bagus kok. Gitu kan. Tapi gini ya, menurut aku yang paling aku soroti kemarin itu adalah mereka punya fighting spirit luar biasa. Secara mentality kita nggak kalah, nggak kalah. Secara teknikal ya wajar karena Brazil, Zambia, Honduras pun secara ini tuh harusnya di atas kita. Tapi ternyata kita bisa mengalahkan. Brazil itu Coach Akmal, mereka punya market value squadnya untuk U17 itu kalau dihitung 121 miliar. Dan bahkan kaptennya Zilukas itu 85 miliar. Dia sendiri sudah hampir sama kayak hampir sama kayak Tom Hai kali ya. Iya kan gitu. Jadi mereka ini memang sudah hampir semua di skuadnya Brazil itu sudah punya kontrak profesional gitu kan. Ya kan? Jadi di kita juga kita kan belum. Tapi aku tuh benar-benar waktu lawan Brazil tuh kita nggak inilah memang kalah skill, kalah secara game. Tapi secara mental tidak kalah. Itu yang aku soroti. Iya, betul. Dan tapi itu yang terpenting tuh. Sangat penting, betul. Yang terpenting tadi yang tadi Mbak Erika bilang, kita tidak kalah secara mental. Karena kan pengalaman kita selama ini kan kalau kita pemain muda itu bermain di luar, apalagi dengan event sebesar Piala Dunia, itu pasti sebelum bermain kita sudah down. Ya, tapi dengan kemarin itu kan, luar biasa. Ada lawan ini, lawan itu, bener ya kan, udah beda. Dan ini kan pengalaman pertama mereka juga, ya kan? Tapi ini keren banget. Ini jadi edukasi banget nih pembicaraan tadi Mbak Erika dari segi teknik skill ya Bang. Dika juga tadi sebagai dari ego. Dan Marias tadi menambahkan juga sebagai mental. Ini catatan satu yang gue rasakan saat ini gue ngelatih. Jujur banget. Masa sih? Bener Bang. Karena apa? Kita merasakan hal tersebut gitu loh. Es gula batu. Oke. Dari 3 penampilan di laga ini siapa nih Mbak Erika yang mencuri perhatian pemain dari timnas U17 kita? Evandra. Lagi Evandra. Ya, sama sepakat ya. Dari awal kita udah juga sama pengamat-pengamat luar ya. Maksudnya mungkin scouting itu juga. Evandra itu menurutku punya kualitas main luar. Yes, dan untuk seusia dia
dia tuh main sangat very cool, tenang, jadi nggak gerasa gerusu, dan dia tugas dia untuk memang sebagai jenderal lapangan tengah ya, itu dia bisa lakukan dengan baik. Oke. Dan aku lihat dia berapa kali kemarin kayak lawan Honduras kan selalu dia pergerakan dia yang selalu yang diwaspadai dimatikan sama tim lawan ya kan. Oke, Dik lu sendiri. Sebenarnya Evandra sih, semua kan udah disebut. Oke. Tapi kemarin malah gue salut Alberto. Ya. Ini golnya cantik ya. Golnya bagus dan prediksi awal tuh gue kira wah ini Alberto Goli akan sendiri nih karena punya individu yang bagus menonjol gitu. Tapi ternyata Alberto main sangat tim. Dan terbukti kemarin dia melepaskan tendangan itu kayak udahlah take it or leave it, gue tendang, gue gol, gue menang. Kalau enggak, gue timnas cuma seri. Dia lakuin dan gol. Oke. Karena peluang itu sebenarnya dia bisa ngumpan dan bisa ngedelay kan. Tapi dia golnya kayak Rafa itu waktu yang lawan Korsel. Tapi cuman Rafa ke tiang jauh, ini tiang dalam. Tiang dalam. Oke, tiang dalam. Baik, Jal. Gimana Bang? Ya sudah kalau dua-duanya kan dari awal kita Evandra, Alberto udah kita sebut kan dari sebelum. Tapi Alberto kemarin waktu kita lawan Zambia kan sempat ditaruh di wingback kiri ya. Itu keren loh. Iya, makanya dia mau dia ternyata yang bagus. Ini kan U17 ini style juga ya dia ternyata ya. Mudah-mudahan U17 ini menjadi awal dari timnas kita kan selalu diberikan tuh komentar pemain kita selalu mengandalkan kecepatan. Berarti kan individu, ya kan? Tadi gue dapat juga dari lu di kolektivitas. Bagaimana kolektivitas ini yang sekarang kita kenceng ini? Ya kan? Permainan tim, Bang. Permainan tim kita gimana sih, Bang? Ya, kalau kita lihat Evandra dengan tugasnya dari lini tengah udah bagus, terus Abel Trigo bagus, udah posisi sudah cukup lah ya buat penampilan U17 kemarin di Piala Dunia sudah cukup. Sekarang kita berpikir bagaimana nih untuk kedepannya agar pemain-pemain ini tidak kehilangan sentuhannya. Jangan sampai mereka masuk salah jalan. Karena apa? Selama ini kan pemain-pemain kita gitu kan, sudah punya prestasi di junior bagus, ya kan? Mau masuk senior, asal jangan dibawa tur Nusantara aja. Beda lagi itu. Hati-hati. Kita ngopi dulu. Biar nggak kebatuk. Soalnya kata-kata Mbak Erika tadi itu tur Nusantara ini Nusantara, ya kan? Tapi itu kiperan dari luar juga bagus juga ya. Siapa namanya? Mike Rajasa. Oke, Mbak Erika, dari segi individunya. Timnas U17, anak-anaknya ini gimana sih, Mbak? Gini, aku rasa Coach Nova itu berhasil mendidik mereka. Ya, mendidik kedisiplinannya ya. Karena memang menurut aku memang kita tuh butuh gaya-gaya tentara sih. Untuk gaya-gaya militer, gaya-gaya pemain muda ya. Untuk pemain muda. Iya. Fisiknya jadi ya mereka, karena kita lihat kemarin main gak ada mereka yang terlalu kelihatan kelelahan. Mereka main 90 menit full pun gak ada ini ya. Secara attitude, buat aku pemain tuh yang paling penting juga adalah attitude. Harus. Dia punya skill individu jago, mau MV tinggi, tapi kalau attitude-nya tidak ada, buat aku sih enggak ini. Karena Ronaldo bisa bertahan sampai usia dia 40 karena attitude. Betul. Gitu loh. Bukan cuma sekarang udah banyak yang muncul mungkin skillnya lebih bagus dari Ronaldo. Tapi karena attitude-nya bagus, terhadap dirinya sendiri juga bagus. Disiplin tinggi. Dia punya body kalau kita tes kesehatan usia badannya dia tuh usianya tuh masih usia 32 tahun. Masih terakhir muda. dia cek kesehatan. Sama ya? Jadi artinya nah yang kita harapkan itu nanti kan ke depannya tuh anak-anak ini bagaimana mereka itu punya disiplin terhadap dirinya sendiri, punya target untuk dirinya sendiri, dan dia tahu cara menjaga ketahanan atau namanya continuity dia sebagai atlet itu sebagai pemain sepak bola itu seperti apa gitu, cara makan, pola makan dan sebagainya, pola hidup ya kan. Baik lagi nih bagaimana nanti anak-anak konsisten nih, kan dari attitude, disiplin semuanya dari U17 nih nggak hilang. Soalnya nanti mereka beralih lagi pasti pindah pelatih dengan pelatih yang berbeda, bener Bang Rizal kan? Ya kan, mungkin nanti mungkin dengar-dengar sih nanti ada Coach Bojan katanya Bojan ada Bojan itu tuh kompleks sebelah ya kan, Bojan gede Bojong gede kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa konsisten lah Bang ya kan. Dulu juga pernah banget Primavera Baretti ya kan, pemain yang udah berlama-lama di Taparone Italia sana kan akhirnya
ya kan? Habis Ada berapa ini hilang. Evan Dimas, sekarang Evandra, kemarin Evan Dimas. Mudah-mudahan Evandra nggak kayak seperti Evan Dimas hilang. Ya kan? Iya itu tadi mudah-mudahan jangan. Tinggal bagaimana program PSSI sendiri untuk menjaga pemain-pemain muda ini supaya dapat program bagus kan? Program bagus. Ya tadi balik seperti kata Mbak Erika, jangan dicemplungin ke Nusantara. Gitu kan? Kalau bisa ke Eropa. Dititiplah ke Eropa kan, mereka juga punya link yang besar Asia, lah. Dan itu kewajiban federasi loh, itu untuk menjaga pemain. Karena ini kan cikal bakal kita nanti untuk ke kelompok umur berikutnya dan juga ke timnas senior gitu loh. Kalau bisanya nanti ada keluar yang bagus, bahkan di U19 sudah bisa main di senior kan gitu. Udah bisa sebenarnya senior, betul. Kemarin itu program cutting generasi itu menurut aku tuh udah bagus banget. Dulu kita Piala Asia U23 itu adalah tim termuda. Tim senior itu rata-rata ini tim termuda juga gitu. Jadi memang cutting generasi itu bagus dan itu dilakukan loh sekarang sama Saudi. Uzbek udah duluan. Uzbek udah duluan. Mereka punya tim Olimpik itu. Potong generasi. Ya kan, yang lalu udah masuk generasi baru nih. Ya kan, biar enggak terlalu ada senior ya, senioritas ya kan. Gitu. Tapi ini dipotong sama semuanya. Oke, kita beralih lagi nih ke persiapan timnas U22 menuju SEA Games 2025. Ada 3 pemain baru berstatus abroad yang gabung di tim. Nah, bagaimana komentar Dik? Dik. Aku juga Dik baru tahu informasinya Dik nih, tapi ntar kita bahas bahas di sini. Ini kan 3 pemain ini tidak masuk dalam daftar Garuda Calling tuh. Iya. Ini 3 pemain calling ya kan. Berarti nggak di calling di WA. Di calling di WA. Di WA dia. Mungkin di calling nggak nyampe. Atau di telepati. Dia calling kan. Iya, lebih itu pakai burung. Telepati nggak nyampe kali. Itu 3 pemain dan semuanya abroad. Tapi kita harus lihat, harus fair lah kalau menurut gue ya. Ya abroad mau apa. Dengan pernyataan kemarin Pak Marji bilang, oke ini bukan masuk dari panggilan, tapi memberikan kesempatan seleksi. Ya cuma kan ini timnas. Ya kan. Kalau misalkan lu klub, Pak ini ada nih 3 pemain baru. Dari mana? Misalkan ini kan dari sono, dari Rawakalong, dari Cibaduyut. Yaudah, mainin dari luar. Seleksi ya. Jadi gitu kan. Kita berikan dulu di upload. Oke, berikan kesempatan. Akhirnya diberikan kesempatan. Nah, 3 pemain ini cuma ya kan timnas persiapan kan udah punya 30 pemain itu. Itu jadi lah timnas udah kualitas udah mana-mana lah. Nah, makanya bukan U19 atau U17. Kalau U17 lagi. Maksud gua kritisinya adalah ini kan udah ada 20 pemain. Ada dong pemain U23 lain yang di liga nggak dipanggil. Boleh dikasih seleksi, gua enggak. Boleh dong seleksi gitu. Boleh dong gua seleksi. Kan karena gua enggak main di luar. Ini karena mereka main di luar itu. Ya justru kan sebenarnya gini nih, kalau memang dia main di luar, dia kan berarti punya klub kan. Kan kita dilihat aja track recordnya di klub itu bagaimana. Ya kan? Mau dibuka statistiknya. Apakah jam bermainnya ada? Apakah kemampuannya bagaimana? Kan apakah bisa mengangkat performa klubnya di sana? Ya kan? Kalau itu udah jelas ya nggak masalah. Rekam jejaknya ada. Mereka udah dinaturalisasi ya? Enggak, jadi yang 2 kan si Mike Luket itu kan emang dia pegang 2 paspor. Tapi katanya Indonesia akhirnya milih Indonesia. Granada? Yang Granada sama itu Indonesia. Dia didikan akademi Persib. Misbah itu dua-duanya didikan akademi Persib, terus main di Nusantara United, terus dipinjemin tuh satu ke Filipina, dua-duanya ke Filipina. Nah, cuma kan kalau kondisi kayak gini kan apa bedanya sebenarnya sama pemain yang udah memulai dari EPA, memulai dari 1, 2, 3. Nah kan mereka udah main rutin. Ini kan nggak main rutin dan kalau boleh dilihat statistiknya, ya mereka baru si Luket baru satu main. Si yang 2 pemain ini ya mereka bukan reguler di tim gitu loh. Maksudnya ya kalau fair-fairan sih ya, maksudnya kan masih banyak U23 lain yang nggak layak gitu loh. Kan yang kemarin juga main di U20 eranya Coach Indra Safri dan sebagainya kan banyak juga itu pemain-pemain itu kemana? Gitu. Makanya Welber dipanggil nggak? Welber nggak? Nggak dipanggil ya? Nggak dipanggil, kalau yang luar kan dipanggil kali suratnya jatuh. Bisa jadi ya, di kolong bisa juga. Jason Hubner nggak main, cuma yang nggak dipanggil. Maksudnya nggak dipanggil. Jason Hubner. Welber juga dari awal nggak dipanggil. Welber nggak dipanggil. Jason Hubner. Tapi lucunya si Jason dipanggil ya.
Iya, Jens Reven karena Jens Reven sama Rafa ya di sini yang paling gampang lah. Ya maksudnya seumuran kan Jens Reven sama Welber kan. Maksudnya Jens Reven juga di Bali ya belum perform gitu. Atau jangan-jangan masalah klub kali. Jangan-jangan diizinkan klubnya kan. Ya, di Sao Paulo ya. Iya, dia Sao Paulo. Bisa juga juga di dapat izin ya, dapat izin. Dapat izin. SEA Games ini kan bukan agenda FIFA kan? Iya. Marcelino juga sampai saat ini masih belum bergabung kan, karena dia kan baru masuk juga lah di Asia Transit. Kalau aku sih sebenarnya bukan mengecilkan maksud arti dari seorang Marcelino dan Hafner ya. Tapi kalau disuruh pilih biar mereka fokus ke klub deh. Setuju. Gitu loh. Karena toh SEA Games gitu ya. Dengan kalau aku ya, dengan squad yang ada sekarang nggak juara mah keterlaluan. Betul. Ini lebih mewah dari kemarin kita kualifikasi Piala Asia. Harusnya ya, kenapa bukan ini ya? Dan levelnya kan lebih rendah sih Piala Asia. Kenapa bukan ini ya? Iya, apakah instruksi ini kan SEA Games kan olahraga ya. Jadi ada target dari Menpora. Menpora kan ya. Mungkin ini terhadap ketum PSSI. Mungkin dipanggil ketua PSSI habis dipanggil untuk target kan. Kalau bicara Menpora semua Menpora, gua ngomongnya Kemenpora loh. Iya, kalau Kemenpora kan semuanya Kemenpora. Baik KONI atau KOI, ini kan KOI kalau ini. Ya KOI berarti ya KOI dulu ya. Kan tingkatnya internasional. Kalau KONI kan untuk domestik. KOI manggilnya PSSI apa Menpora? Buat target PSSI ini. PSSI. Oh, PSSI berarti. Tembusannya baru Menpora. Oh gitu. Satu tanda tangan, dua tanda tangan. Berarti menghemat kertas. Jadi biar gak banyak habis kertas. Ya kan, soalnya kertas pada habis nih. Ya kan? Susah lagi ya kan. Dia jangan banyak ngopi terus kan. Ya, seru aja ngomong. Kalau gua nih, kita tadi sudut pandang lu ya, sudut pandang gua mungkin seorang pelatih, Mbak Erika mungkin ya positif. Udah deh 3 orang itu coba dulu aja, gua mau lihat mungkin, ya kan? Kalau coba doang, kalau bicara seperti itu berarti nggak fair dengan pemain U23 yang lain yang ikut kompetisi dong. Ya, kan? Sedangkan pemain yang ini kan dipanggil. Ini yang aku bilang buruknya ini loh, pola komunikasi federasi. Kalau memang cuma mau dicoba, nggak perlu dikasihkan gitu loh, supaya menstabilkan situasi loh, jadi nggak usah terlalu nggak gaduh. Betul, nggak gaduh. Mungkin hobinya gaduh kali ya. Kayak Pep Guardiola dong ditutup pakai hordeng, ya kan latihannya, ya kayak siapa-siapa, kayak gitu ya kan. Oke, 3 pemain diaspora yang bermain di abroad sudah ikut pemusatan latihan, artinya kemungkinan diizinkan klub untuk ikut SEA Games 2025. Berarti kalau 3 orang ini masuk, ada yang coret dong. Bukan ini 3 orang itu yang abroad, Zidane sama Dion Marks. Masih. Tim Gaipens apa kabarnya ya? Nggak diizinin. Oh, nggak diizinin. Nah, nih gini gimana nih, perlu nggak nih mereka harus absen sebulan di klubnya nih? Tadi kita bahas kan, udahlah lo di klub lo aja ya kan, nggak usah ikut SEA Games. Tergantung dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang seorang pelatih dengan kepentingan bahwa kita harus dapat medali emas, ya penting-penting aja, namanya TC lebih panjang lebih baik ya kan gitu. Itu dilihat dari kepentingan dari si federasi dan negara. Oke. Tapi kalau dari kepentingan pemain sebenarnya ya harus hati-hati juga federasi, harus lebih bijak untuk menolerir atau melihat jam mainnya mereka di klub. Iya benar. Karena itu pengaruh ke karir mereka ke depan. Kedepannya ya iyalah buat masa depan mereka. Ya federasi harus mikirin juga gitu ininya pemainnya kembali. Betul gitu. Jadi ya kan. kalau dilihat dari pemain, dari sudut pandang pemain, apalagi kalau pemain itu memang lagi hot-hotnya di klub lagi bagus-bagusnya, ya nggak baik sih menurutku gitu. TC terlalu panjang. Lo Matthew Baker kemarin nggak perlu pakai TC panjang dia. Coach Nova cukup bijak ya, maksudnya dia lagi baru-barunya naik ke senior di Australia kan, dia punya itu Melbourne ya, Melbourne itu. Nah, itu kan tergantung dari bagaimana pelatih. Ya, kalau pelatih lihat, jadi nggak usah lama-lama lah, kita tahu kualitasnya. Iya, gitu. Udah fleksibel aja ya kan. Apa emang pelatih siapa sih game sih? Pelatihnya Agus ini biasa IS. Oh iya kan mas spesialis TC kan. Iya. Spesialis kan. Ya emang senang jangka panjang. Mungkin untuk ini kali, untuk supaya chemistry sih. Buat bonding. Ya, buat bonding. Jadi agak panjang nih tesnya panjang, prosesnya agak lebih lama. Memang kita harus kayak federasi. Kalau ex coach A ngomong, besok
B ngomong juga tapi buat nyapuin tadi ngomong buat cuci piring ya, buat nyapu ya. Buat cuci piring asa. Oke, satu nama pemain nih. Nih, Marcelino nih, satu yang belum terlihat nih, ya kan, baru gabung dengan AS Szczecin, ya kan, udah dipanggil aja buat timnas. Ini bagaimana nih untuk Marcelino, ya kan, butuh nggak nih? Bang, ya tadi balik lagi dari Mbak Erika bilang, kalau memang lihat dari situasinya kan, dia kalau sedang emang lagi hot-hotnya di klub, ya jangan diganggu lah. Jangan ganggu, ya kan, betul. Balik kan? Dia baru kan di Asia Trensin. Masa lu baru masuk mau dipanggil lagi? Udah proses ke Asia Trensinnya juga susah ya kan. Kalau baru mulai ini. Baru mulai dipanggil enggak sih, kalau aku ya. Kita supporter, kita kepengennya sih sebenarnya kalau bisa yang terbaik main. Tapi kita juga memikirkan masa depan karir dari pemain kita gitu loh. Toh ini juga cuma SEA Games gitu. Jadi menurutku ya udahlah. Karena sekarang masih di lobby katanya nih klubnya untuk supaya Marcelino bisa datang dan diharapkan sebelum mereka berangkat ke Thailand sudah bisa bergabung. Tapi menurutku ya sebenarnya nggak penting-penting banget juga. Bukan karena Marcelino jelek ya, tapi karena dia baru memulai di sana, nanti dipanggil lagi. Baru sekali kan dia main kan di Asia Tensin ya, gitu loh. Kasihan lah, dia lagi berjuang gitu. Berebut tempat ya. Untuk berebut tempat. Sedang sana berkompetisi juga beda nih, ya kan, di sana kan. Beda lah. Beda ya kalau di luar sama di kita ya. Ya kan. Beda nggak gado-gado? Beda gado-gado. Coba saya netizen juga harusnya inilah sadar diri dan jangan langsung ntar begitu nggak dapat menit lain lagi, ngapain dia pengangkat bahu cadangan di Eropa gitu, nggak dipaksa main pas SEA Games baru main, pelatihnya baru ngelihat, oh Marcelino gini-gini, gue baru pelajarin ya dipanggil SEA Games. Tapi itu kalau kayak gitu ya, kalau ada netizen yang ngomong kayak gitu, sebenarnya itu tugas federasi untuk melindungi pemainnya. Dia yang harus klarifikasi bahwa kenapa sih di sana Marcelino belum kurang menit bermain, karena kemarin sempat beberapa kali dipanggil untuk timnas. Itu tidak pernah jarang seharusnya. Ini kan kejadian waktu Marcelino dia berjuang di Deinze. Masih di Deinze, dia waktu habis di timnas 20 akhirnya cedera. Makanya setelah itu dan di Deinze pergantian pelatih kalau nggak salah waktu itu pertengahan. Jadi pelatih barunya nggak bisa ngelihat si Marcelino. Akhirnya setengah paruh musim ke belakang nggak pernah main. Tapi netizen udah keburu nyerang bla 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 bla. Akhirnya sampai sekarang. Gitu sih. Tapi kan sebenarnya bisa aja kan seperti yang tadi Mbak Erika bilang kan, bolanya dengan pola seperti dengan Coach Nova, matchmaker dikasih bermain dulu aja di klub gitu. Nanti pada saat SEA Games mulai dibutuhkan baru panggil. Jadi kan tidak meninggalkan klub terlalu lama gitu loh. Toh kita sudah tahu kualitasnya seperti apa. Pasti kan sebagai pelatih juga Indra Safri pasti tahu lah kualitas Marcelino. Seandainya ada Marcelino, gue akan mainkan dia di sini gitu kan. Masih banyak cara lah ya. Nggak pede jangan-jangan. Nggak pede, nggak ada Lino, nggak pede. Maksudnya nggak pede nih, nggak ada Lino gitu. Artinya gitu loh. Marcelino akan turun pada saat si game turun. Masih butuh ya Lino? Enggak, maksudnya masih butuh. Kalau misalkan nggak diizinin gitu loh maksud gue. Iya sekarang kalau nggak diizinin ya udah. Itu kan masalahnya tinggal di klub. Karena kan klub yang punya pemain. Iya, maksudnya nggak usah maksa. Iya, nggak usah dipaksain. Walaupun seandainya klub masih izin, ya udah berangkat ada tekan dia pada saat SEA Games aja. Nggak usah ya. Nggak usah lah Marcelino ikut tes jangka panjang gitu kan. Iya, kita juga latihan kan, dia nggak jualan apa-apa, dia latihan di Szczecin kan. Udah tinggal di compare aja sana latihan apa, ntar dikomunikasikan dengan baik kan, tadi kan sama pelatih kan bisa kan. Oke nih, tanpa pemain-pemain abroad gimana sebenarnya melihat kekuatan timnas? Nah tadi nih gimana nih? Tadi ya lo bilang kan nggak ada Marcelino, pede. Pede nggak nih? Pede nggak? Maksudnya benar kan kata Mbak Erika tadi ini sama skuadnya Asia kan nggak ada apa mana bro? Iya. Ya kan? Betul. Sekarang ada nih. Jadi kan apalagi mewah tadi Mbak Erika bilang. Medali emas dan Piala Asia U22 tinggi medali masih game. Berarti gengsi kita masih di Piala masih game. Katanya kita level Asia nih. Iya. Netizen kan bilang King Indo. Udah direvisi. Oh, udah revisi ya? Iya, karena nggak konsisten. Oh, nggak gitu dah. Nggak maksudnya sisa masuk Piala Asia kan kita U23-nya juga. Kan netizen juga bilangnya kita King Indo, pengennya Asia. Udah nggak main King-Kingan udah.
Ya udah begitu sekarang. Ada ranking. Dulu kan kita gitu, dengan Iya. bangganya kita bisa Dengan main. bangganya Dan nomor itu maksudnya sekarang. itu bentuk kebanggaan supporter ya, bahwa kita akhirnya bisa bercanda, kita main king-kingan. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak, kan? Nggak ada juga yang mau dikingin. Ada masanya. Iya. Itu ada masanya. Ada masa ada orangnya. Ada masa ada orangnya. Oke. Semenjak ganti pelatih udah nggak ada king-kingan. Oke, sekarang di PSSI sekarang fokus ke timnas Indonesia U22 sampai mengabaikan FIFA Matchday 2025. Karena uji coba timnas U22 ini tidak masuk hitungan FIFA. Nah, ini gimana nih? Ya kan? Kemarin kan baru bahas nih, nggak ada harusnya dimanfaatkan ya Dik ya. Atau Mbak Erika? Oke, itu aku gini, untuk masalah ini kembali, kan ini bicara target Iya. target federasi, karena kita tidak punya roadmapnya, tidak punya blueprintnya, sehingga target itu Blueprintnya. ya cuman ada belum di print. Tintanya habis lagi. Tintanya habis lagi. Takutnya boleh dicek kali komputer. Printnya, maksud aku gini, ke waktu itu setahu saya tuh ketum federasi itu pernah mengatakan bahwa pada saat memperpanjang Coach Shin punya kontrak sampai 2027 itu targetnya adalah mencapai 100 besar dunia di 2027. Oke, harus masuk di tapi untuk ke sana kan kita justru FIFA Matchday ini harusnya kesempatan kita untuk bisa meningkatkan ranking kita. Iya. Walaupun sebenarnya secara materi pemain mungkin kita harusnya sudah tidak pantas di 122 ya kalau kita lihat di ini. Tapi yang harus diingat bahwa kita ini sekarang udah kelewat lagi sama Malaysia. Malaysia di 118 sekarang. Kita cuma di 122. Nah, harusnya ini kesempatan. Tadi ya itu kalau aku punya istilah gini ya. Federasi kita tuh sekarang tuh lain di mulut, lain di hari, bukan lain di hati. Bukan lain di hari, lain di hari. Lain di hari. Tuh, liatin tuh, lain di hari. Gua nggak tahu lain di hari itu hari apa tuh. Bukan malam ya, Mbak Rika. Lain di hari. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi orang berikutnya nyapuin buat yang ngomong hari A, ya kan gitu. Iya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya seperti apa sih roadmap yang jelas atau blueprint yang jelas dari federasi. Mereka selalu bilang ada kok blueprintnya. Waktu itu kita sudah pernah sampaikan di kongres biasa, di FIFA, di depan FIFA dan sebagainya. Tapi kan namanya blueprint itu bukan cuma untuk dipresentasikan, tapi untuk diimplementasikan. Dan harusnya itu di ini sampai ke akar rumput dong. Karena kan kita pengen semua ini sama. Betul, sama polanya. semuanya. Jadi sampai betul. Senior itu tidak kaget lagi. Betul, nggak kan kaget gitu. lagi sama Begitu semuanya. nggak, Coach? Of course, of course, of course. Belagu banget gue, belum makan jengkol aja of course, ya kan? Ya kan? Jadi kalau itu aja nggak jelas, how? Ya tadi akhirnya gini, dikasih ke FIFA Matchday, dikasih ke U23, ya kan gitu. Untuk ternyata sekarang tuh kita SEA Games lebih penting dibandingkan naikin ranking. Gitu. Gengsi? Mungkin ya. Antar negara Asia Tenggara. Karena hiburan. Karena yang kemarin yang ini kan sudah tidak bisa, ya ini satu-satunya. Kalau ini sampai tidak terpenuhi juga, emas ini, aku rasa nggak berani nampakin muka lagi kayaknya. Temen kita. Atau kalau gagal emas juga akhirnya akan jadi kongres. Kok bisa ke situ? Dia ada apa ini? Kok bisa kongres ini? Kalau aku sih baiknya memang pilih salah satu aja lah. Sorry ya, pilih salah satu aja. Karena kita butuh sosok yang benar-benar fokus terhadap pembangunan ekosistem sepak bola. Karena selama ini menurut aku, sorry ya Pak PSSI. Menurutku ini orang pengurus-pengurus di dalam ini fokusnya hanya ke marketing dan jualan. Bagaimana jualan, jadi lebih ke industri, tapi menasbikan yang namanya pembangunan ekosistem sepak bolanya. Ya, ini ngurus akademi Coach Ahmad. Nah, itu tidak tersentuh oleh PSSI karena waktu itu kan sempat tercetus juga dari ketum bilang bahwa kita fokusnya ke timnas. Ya, tapi kan fokus ke timnas itu yang mau cetak pemainnya siapa? Jadi mesin pencetak pemainnya siapa? Emang timnas senior cuman kita mau bolak-balik ngerekrut dari diaspora, kan sources diasporanya juga kan berkurang makin lama, gitu loh. Nah, tapi ini nggak disentuh, mungkin karena nggak seksi kali. Ya namanya kayak ini kalau nggak seksi ya nggak disentuh kan, gitu kan. Jadi kurang exposure-nya kurang kalau ngurusin akar rumput itu. Tapi padahal itu, nah kita butuh, menurutku kita butuh
yang benar-benar fokus ya. Kalau Pak Erick Thohir bisa fokus gitu ya di PSSI, dia oke lah yang sudah lalu biarlah berlalu, kekurangan kita lakukan perbaikan, tapi fokus bangun ekosistem sepak bolanya, bukan cuma masalah marketing dan jualannya saja. Jangan cuma repot ngurusin tiket, jersey, ya kan? Kita nanya, kita kritik, ditanya udah beli jersey atau belum gitu kan? Itu menandakan bahwa yang duduk di situ bukan orang yang paham bagaimana membangun sepak bola, tapi hanya paham bagaimana jualan bola, jualan sepak bola gitu. Bukan orang yang paham benar-benar membangun ekosistem sepak bola itu aja sih. Tapi kalau tadi merujuk dari apa yang dibicarakan oleh Mbak Erika, saya rasa sebenarnya PSSI sudah mempunyai alat lah untuk ke akar rumput gitu kan. Karena PSSI kan punya PSSI daerah. Sebenarnya kan mereka tuh hanya regulasi PSSI sudah punya regulasi, punya aturan organisasi tentang tugas-tugas masing-masing asprop. Kan sebenarnya tinggal pressure dari situ aja kan. Makanya justru itu. Nah, itu mungkin yang nggak berjalan karena memang kan sekarang ini kan beberapa asprop ini kan semua PLT. Iya. Lampung kan? Kemarin baru pemilihan. Jakarta sampai sekarang udah berapa tahun? Udah berapa PLT Jakarta? PLT. Artinya ya sebenarnya sih bukan ya mungkin PSSI Erick hanya mengambil jalur pintas lah, ya kan, dengan dia mencari prestasi buat timnas, artinya ya mungkin faktor politis juga buat dia gitu kan, kembali lagi. Tapi sedangkan ya ini bahwa grassroots ini butuh gitu, sebenarnya butuh gitu kan. Iya masih ada sisa sampai 2027 kalau kata Pak Erick kan, saya masih sampai 2027, kalau setelah itu selesai silakan. Tapi Pak menuju 2027 itu kan ya itu tadi kita dibilang sekarang 2034 kan target. Oke lah, itu menjadi target ini kita goalsnya. Tapi how to reach kita bisa masuk Piala Dunia di 2034 itu bagaimana caranya? Itu kan yang dibutuhkan. Dan tidak ada prosesnya gitu. Seperti apa dari akar rumput nih, ekosistemnya seperti apa. Jadi kita itu target Piala Dunia aja bolak-balik 2026, 2030, 2034, 2034 lagi bolak-balik. Bolak ya kan, berarti masih mending jalan di tempat, dia jalan ke depan balik lagi. Iya, balik terus. Balik lagi, muter bolak-balik. Konsistensi ini yang membuat supporter akhirnya kehilangan kepercayaan. Iya, kehilangan trust ya, kepercayaannya. Tuh, kan. Tapi apakah seorang ketua umum ini kan tadi 2027 kan, dia dengan selesai di akhir masa jabatannya kan artinya berhasil lah, tidak seperti ketua umum yang lain kan, putus tengah jalan dengan kongres, dengan hasilnya walaupun gagal Piala Dunia, dia tidak bisa digoyang. Apakah itu yang mau diinginkan oleh seorang Erick Thohir? Kan nggak tahu. Iya, tapi saya nggak bisa, karena saya bukan politikus ya, jadi kita nggak bisa berpikir dari POV seorang politikus gitu. Pola pikir beda lagi karena saya kalau ngomongin bola, saya POV-nya dari supporter aja gitu. Kacamata supporter ya kan, dari situ. Dan jangan pernah meremehkan loyalitas supporter gitu. Nggak usah ngomong menang didukung, kalah dihujat misalnya. Nggak ada. Supporter tuh, kita tuh nonton bola ini bukan baru sekarang, udah dari zaman kapan tahu gitu. Menang kalah ya tetap aja kita datang juga ke stadion, dan kita harus apresiasi teman-teman kayak base supporter besar yang selalu datang dukung, bikin tifo yang membuat kita dikenal oleh negara-negara luar tuh dari situ loh. Iya, dari supporter ya. Oke nih, berani dikit ke timnas senior. Berani ke timnas senior yang masih buka lowongan pelatih kepala. Isu terkini Timur KPZ akan mengisi posisi pelatih ya. Kemarin kita ke Eropa, sekarang kita ke Asia Timur, Uzbekistan. Dik, ini isunya kan baru semalam, jadi isunya tuh jadi Timur KPZ ini ada asisten pelatih Uzbekistan, asistennya Fabio Cannavaro sekarang Uzbekistan buat persiapan Piala Dunia. Cuma dia udah mutusin untuk mundur karena akan menerima jabatan head coach di suatu negara. Dia udah ngomong. Dan sebelumnya, di statement sebelumnya KPZ juga oke, saya tertarik aja dari kalau Indonesia tawaran ya.
langsung sekarang digulingkan bolanya, wah jangan-jangan kan Hansel nyari pelatih nih, iya. ya kan, wah bisa jadi ke Indonesia gitu. Kalau dan ya udah kita tinggal lihat apakah ini beneran atau cuma rumor doang. Kayak yang mau diambil sama Ajax gitu ya. Mau diambil sama Ajax gitu kan. Nanti kan kita nggak tahu. Cuma kan kita kalau nunggu Fabrizio Romano kelamaan, soalnya ini bukan dari Eropa kan. Kemarin Gulliver dari Eropa, Gaspan naik. Ini nggak dari Eropa kan. Asia Barat lagi. Nah kita lihat. Cuma kalau lihat dari track record, Kapatse ini pelatih oke. Kemarin sempat di 2000 berapa udah naikin ya, kalau nggak salah lolos ya Uzbek ya. Iya, Kapatse itu lolos Piala Dunia. Tapi dia tuh statusnya caretaker. 3 pertandingan terakhir di putaran ketiga dia megang karena pelatih ininya mundur karena kesehatan. Dan akhirnya bawa lolos ke Piala Dunia. Nah, tapi kalau mau lihat Kapatse main ini adalah di Piala Asia U23. Waktu kita Olimpik dia waktu mereka ngurusin Uzbekistan ke Olimpik. Waktu kita habis ngalahin Korea Selatan, semifinal kan ketemu. Nah, itulah timnya Timur Kapatse yang benar-benar ngandelin high press, agresif, disiplin, dan hampir mirip sama SCY. Salah satu pemainnya tuh udah dari yang kita lawan itu, salah satu pemainnya main diambil City kalau nggak salah. Iya. Aduh, gue lupa namanya. Kusanov. Ini diambil City. Setelah match itu. Oke. Dan Mbak Erika, sedikit nih Mbak. Timnas kita nih seksi nggak sih Mbak bagi pelatih-pelatih luar sana sekarang untuk saat ini? Jangan lama-lama. Tapi enggak, kalau sebenarnya kalau melihat materi pemainnya ya, buat mereka sebenarnya lebih mudah gitu kalau dilihat dari sisi materi pemain yang menghuni timnas kita sekarang gitu ya. Dan aku rasa bukan masalah takut dibully atau apa sehingga mempersulit kita untuk ini, please come on lah, kita ini bukan juga, jangan dianggap kita ini IQ 78 semua loh dengan alasan-alasan yang gak make sense gitu, maksud aku gitu loh ya, walaupun kita ini rata-rata IQ 78 tapi ya gak gitu-gitu amat mas ini coach. Jadi maksud aku kalau secara seksi atau enggak ya seksi. Kenapa? Karena kita diisi bukan juga enggak memulai dari nol kayak era waktu zaman Sintayong. Yang even timnas senior pun harus masih diajarin passing dan sebagainya. Enggak, kita sekarang udah dihuni dengan pemain-pemain yang sudah 50 miliar ke atas nih market value-nya gitu. Berapa banyak yang kita main di seri-seri top Eropa, apa namanya di liga-liga top Eropa, dari Serie A ya kan gitu, di Liga Amerika ya karena di Jerman lagi kan Kevin Dix. Jadi kalau secara materi pemain tentu seksi. Mungkin yang menjadi pertimbangan justru bukan di situ. Pertimbangannya adalah menurutku ya bagaimana mungkin pelatih-pelatih ini lagi memikirkan, menyesuaikan, mengenal culture, bukan hanya masalah budaya sepak bola Indonesianya, tapi juga budaya supporter Indonesianya dan budaya pengurus federasinya gitu loh. Itu mungkin mereka juga pasti udah dengar oh ini politisnya kencang gitu ya. Itu dia. Gitu. Pasti kan ada suara-suara di situ juga kan informasi antar pelatih juga kan ada room gibahnya pasti kan. Gibah terus ya kan, bukan lagi gibah terus istilahnya ya kan? Betul. Gitu. Bang, gimana Bang? Pelatih kira-kira banyak yang tertarik ya, kan ada sempat dirumorkan tuh Luis Van Gaal ya kemarin kan? sih yang terakhir ya yang sempat rame yang terdengar sih Mancini kan. Karena kan faktor kedekatan Erik Thohir sama dia semasa di Inter. Terus dia juga pernah menangani tim Arab Saudi kan. Masih itu mas, makanya kita baru tahu nih, yang sekarang ini baru tahu. Kemarin sih sempat waktu pas begitu dipecat itu kan ada 2 nama yang kenceng sebenarnya. Siapa? Jesus Casas sama Timur Kapatse. Untuk yang itu satunya Sintayong kan gitu loh, apakah akan kembali. Tapi kalau kita lihat misalnya Timur Kapatse, sebenarnya dia secara sebagai pelatih track recordnya untuk menangani tim muda ya kayak U23 gitu, itu keren loh. Itu keren karena disiplinnya mirip sama Sintayong. Terus udah gitu apa namanya ala permainannya ya, maksudnya disiplin tinggi, terus dia high pressing, dia kan main di 4-3-3 ya, oke. Nah tapi Timur Kapatse gitu, tapi dia belum punya pengalaman banyak di senior. Senior ya kan tuh. Tapi kalau STY kayaknya nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali ya. Kalau dari angin-angin kita disuruh move on soalnya. Iya. Selama masih ketua umum. Tapi sebenarnya ya coach ya, kita itu
memang bener ya, kita tuh harus move on. Tapi yang nyuruh move on itu sebelum nyuruh orang move on tuh harus move in dulu. Move on and move in. Betul, harus move in dulu. Betul. Move on and move Karena in move dulu. on tuh hasil dari move in. Kalau belum move in susah ya orang untuk Susah move on. cuy, iya kan susah. Waduh, udah mau closing nih. Tapi sebelum closing gue mau nanya nih. Sekarang tadi tentang timnas semua kita udah bahas. Sekarang gue nanya Mbak Erika. Mbak Erika, Yes. ini kan banyak nih udah kita ulik ya, kita udah beda. Mbak Erika enak banget gitu nyampainya. Kayak tahu banget sih Mbak Erika. Apa sih motivasi apa sih Mbak Erika? Kira-kira bisa ya, cewek ini kan jarang gitu loh kan. Kadang-kadang kalau bilang cewek gini, ini cewek ini tabu gini enggak juga kok. Saya bilang gitu, sah-sah aja. Emang kenapa zaman sekarang gitu emansipasi? Aku tuh karena hobi ya, dan memang background dari kecil tuh kan papaku kebetulan tuh pengurus dulu kan masih perserikatan ya, perserikatan, sosial. betul. Jadi salah satu kayak sekarang tuh askapnya lah, Iya, askap, gitu. betul. Jadi dulu di Lampung Utara ya, di Persilu namanya. Nah, terus dia pernah main juga gitu ya. Pemain juga, pemain juga, iya. Arkam lah ya gitu. Nah, jadi dulu tuh kalau ngebon pemain dari Jakarta Pak, itu tinggalnya di rumahku. Jadi kita ya dari kecil SD saya waktu itu, jadi udah terbiasa Lampung, dengan ya? di Lampung. Masih Pak Rahmat Darmawan. Iya. Masih, Iya, gitu. Nah, terus udah gitu akhirnya SMA, karena saya di Bandung sekolah, SMA 5 itu kan sama Gor Siliwangi itu dekat. Dulu kan Persib kalau main di situ. Iya, Siliwangi, Di Siliwangi betul. sebelum Iya, pindah ke iya, yang sekarang iya, ya. Siliwangi. Nah, terus jadi setiap pulang sekolah gitu kan, kita masih kadang-kadang masih pakai seragam Iya, gitu iya, kan. iya. Tuh kita ke stadion gitu nonton Persib. Waktu itu masih eranya Robby Darwis. Iya. Masih eranya Robby Iya, Darwis. Darwis, betul. Ya, terus sempat kuliah kita nontonin Serie A Italia, karena waktu itu cuman Liga Italia aja yang yang bisa ditonton. Iya. Inggris waktu itu lagi masih Iya, belum. Iya, Italia dulu, Serie A. Ya, Serie A. Serie A. Dulu aku kan favoritnya Juventus. Iya, Eranya Del Piero, eranya si Inzaghi, betul. Buffon, Zamorano, Roberto Baggio masih main di situ, iya. Zinedine Zidane akhirnya Zinedine masuk masih, ya. iya. Itu gila sih, itu keren banget. Itu. Jadi, nah kesini ya timnas kita ikutin lah ya, eranya Evan Dimas dan kawan-kawan lagi naiknya. Kita tuh kan selalu kalau di kelompok umur tidak jelek-jelek amat. Iya, Mas. betul. Tapi masalahnya konsistensi untuk sampai akhirnya Betul. di senior itu yang nggak terlihat sekarang, karena ya tadi kita tuh sebenarnya dia butuh pelatih yang memang benar-benar dia ngikutin. Iya. Jadi dari kelompok umur, kenapa makanya dulu STI itu megang 2 ya? Iya, Karena iya, dia pengen iya. 23 bahkan, Iya, 20, 23 iya. senior, Iya. supaya ada keberlanjutan. Lainnya ini sama Yes, semuanya. jadi ada harus sustainable gitu ya. Sustainable. Jadi sustainability-nya tuh kelihatan. Nah, itu yang kenapa sekarang nggak ada gitu. Dengan kita belum siap menurutku untuk strata. Ada strata kepelatihan itu menurutku belum siap. Karena itu tadi, karena kita kan baru memulai ya. Baru gitu. memulai lagi ya. Kita Jadi belum ini. Nah, akhirnya ya udah, terus kita sering ngobrol tadi di Sayap Garuda juga kita sering diskusi soal timnas semenjak pergantian pelatih yang ya itu salah satu blunder Pak PSSI menurutku Iya. Makanya kenapa sekarang jadi begini, mengganti pelatih di tengah-tengah peperangan, di tengah-tengah kompetisi itu kan kayak ganti jenderal lagi perang di tengah peperangan gitu. Lu gue ganti ya. Jadi masih gini. Gitu. Jadi ya itu tadi. Tapi mudah-mudahan ini bisa diambil pelajarannya ya kan gitu loh, bahwa tidak semua pergantian itu membawa hal yang baik. Betul, betul. Nah, seperti itu. Untuk prosesnya gimana sih Mbak Erika, kalau menurut Mbak Erika sebagai bukan supporter ya? Ya. Mengamati lah ya kan jejak kita nih dari bawah, dari grassroots sampai ke atasnya nih. Komentar Mbak Erika. Iya, jadi tadi ya mungkin ini saat, karena kita kan 2027 baru ada timnas senior ya, Piala Asia ya. Sisanya kan mungkin hanya FIFA Matchday dan sebagainya. Ini sebenarnya kesempatan juga untuk federasi membuat roadmap, dan kalau mau legasi, kalau Pak Erick Thohir butuh legasi, lebih baik dia buat legasi sebagai blueprint. Legasi dia untuk Piala Dunia udah nggak ada kesempatannya. Buatlah blueprint yang jelas, yang benar-benar nanti siapapun ketuanya harus ngikutin itu. Kalaupun ada revisi itu disesuaikan dengan keadaan saja. Nah, di situ, di dalam itu bangunlah ekosistem sepak bolanya dari grassroots, dari U7, U8 itu harus ada. Betul, ya kan, liga usia dini yang sekarang ini kita punya liga anak Indonesia, tapi bukan dari federasi, swasta yang nih, yaitu termasuk salah satunya yang di Jalan Kang Jalu kan, gitu ya. Betul. Itu kenapa ya nggak mau? Karena mungkin tadi karena tidak
seksi untuk secara pencitraan dan sebagainya. Tapi that's why aku bilang kita tuh memang benar-benar butuh orang yang ikhlas, Mas, untuk membangun sepak bola Indonesia. Itu coach. Kenapa? Yang memang sudah selesai dengan dirinya, yang tidak butuh lagi lampu sorot yang terang, tidak perlu lagi disorot, tidak perlu lagi butuh pencitraan secara finansial, dia udah selesai dengan dirinya gitu loh, menurutku ya. Gitu loh. Ya kalau dia nggak double job double dan kalau bisa nggak usah orang politik lah. Kalau aku ya. Nah tadi sedikit Mas, kembali ke perempuan. Nih aku juga pengen mumpung nih. Ini sebenarnya saya bicara sebagai perempuan. Tuh kita sering banget ketemu. Apalagi kalau kayak kita lagi ngobrol terus atau kita di komentar tuh kasihan loh perempuan-perempuan yang sebenarnya sekarang sudah mulai banyak yang menggemari sepak bola, tapi terjadi sebuah diskriminasi laki-laki terhadap perempuan, supporter laki yang dianggap bahwa kalau perempuan suka bola itu FOMO, gitu loh. Yang kayaknya kesannya sepak bola itu hanya haknya laki-laki untuk dibicarakan, gitu loh. Bukan perempuan nggak boleh itu ke situ. Kalau ada perempuan dianggapnya nggak ngerti bola, suruh ngurus dapur aja, disuruh ngurus suami aja. Terus ya kalau perempuan yang nggak punya suami gimana dong? Nggak ada yang diurus, makanya ngurus bola, ya kan? Gitu loh. Nah maksud aku janganlah, karena kalau kita mau memajukan sepak bola Indonesia, ini harus jadi industri, di mana industri itu ya mau perempuan kayak bola harus bisa dinikmati oleh semua kalangan, mau anak-anak, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak, itu harus bisa dinikmati. Gitu. That's why di luar kan kalau kita lihat dengan hak yang sama mereka untuk menikmatinya. Nonton bola, nenek-nenek, kakek-kakek nonton bola itu biasa aja gitu loh. Maksudnya nggak menjadi. Gue di Jepang orang sampai nyuapin anaknya nonton bola juga. Anaknya kalau kita sih gimana lemparin. Iya kan, gitu. Jadi maksudnya jangan itu kita juga ya mindset supporter atau mindset netizen itu sudah mulai harus dirubah supaya kita juga bisa lebih naik tingkat lah gitu loh secara ininya gitu loh. Dan sebenarnya buat aku ya mau perempuan suka bola datang ke stadion yang enak tuh biasanya kita kalau ke stadion bau-bau wangi. Itu ya sebenarnya menuhin stadion juga gitu. Secara bisnis juga jalan kan, gitu loh. Sekarang stadion udah ada bunga-bunganya melatih. Kalau main kan bukan bunga lagi ya kan, nggak tahu katup apa. Nah sekarang karena ada pemain-pemain ganteng-gantengnya mereka ya. Terus lagi main dari diaspora. Pelatih ganteng ya kan. Ada Kusnova ganteng-ganteng. Nah, ini kan tuh kan bunga-bunga melatih. Dan itu kan pastilah namanya industri sepak bola itu kan berkembang ya, berkembang dan tidak mungkin dong kan mainnya juga sekarang stadionnya juga udah bagus-bagus, udah bagus-bagus, udah terang-terang, orang juga tidak takut lagi, perempuan tidak takut lagi datang ke stadion gitu loh. Kalau dulu coba lihat dulu gelap ya kan, gitu loh. Tanya sama kayak Bonita gitu ya yang ininya Persebaya kan dia ada tuh supporter perempuannya gitu. Dulu kan kita mau datang ke stadion takut rusuh, takut apa gitu, dan kayaknya pamali perempuan pasti jarang tuh dibolehin tuh nonton langsung ke stadion, kecuali kayak gue gitu yang nekat gitu kan, gitu loh, karena gitu. Nah jadi memang ya itu tadi perempuan tidak harus laki-laki yang ngomong bola dan tidak berarti orang yang perempuan yang ngomong bola itu pasti nggak ngerti apa-apa gitu. Sah-sah aja sih ya kan. Sahabat Koprol, Mbak Erika ini salah satu fans berat Kramat Yuda 3 berlian. Tahun berapa tuh Bang? Juara. Waduh. Galatama ya kan. Ini beliau berapa itu? SMP Mbak Erika berarti ya? SMP. Itu gue tahu tuh, home di Satu Bekasi. Nah, tuh liatin ya kan. KTB ya kan, masih ada Harry Kis ya kan. Ferry Sandria ya kan. Ferry Sandria. Entar Mbak, orang kan lagi di Manado, entar gue kabarin. Kasar tadi. Mas Kasar tadi ya kan. Tenang banget kenal. Apa? Parlin. Wah, Bang Parlin. Lo nggak tahu gitu. Tahu loh, ya kan. KTB nih, ternyata fans berada KTB. Terus keren Rocky, Ricky ya? Ricky sama Ricky Yakub sama Ferry. Iya, Ferry Sandria. Iya, sama Bang Belo. Kalau sekarang Bayangkara dong, kan Ayah tinggal di Lampung. Bayangkara FC. Nusantara kali. Bayangkara Nusantara ya? Nusantara FC. Nusantara FC kan di Lampung kan? Liga 3. Enggak, itu Liga 3. Itu kan ininya
Coach Ismet ya kan. Nusantara ya, Coach Ismet betul. Dia juga teman kita tuh. Nah, cuman enggak yang Bayangkara kan sekarang Bayangkara FC kan di Lampung. Di Lampung. Di lapangannya kemarin apa namanya? PKOR Y Halim. Iya, PKOR bukan di lapangan Y Kamas bukan. Bola gajah dong. Bola gajah. Oke guys, makasih Allah udah 1 jam mungkin kali ya kita ya. Aduh. Nggak terasa ya bisa sampai sore ini kan bisa tidur di sini tapi ngopinya luar biasa, ada kopi Uang Mas Ruan semangat merah putih. Keren. Thank you banget nih Uang Mas ya. Udah nggak terasa nih sahabat Koprol nih kita bahas sepak bola Timnas Indonesia U17, U22, senior, bisa buat persiapan SEA Games. Nah, ini udah kita bahas semuanya, juga unek-unek Mbak Erika juga udah dikeluarin semuanya, emansipasi wanita cuy. Itu harus kita hargai ya kan. Emak kita kalau bukan cewek siapa nggak mungkin laki-laki emak kita. Ya kan, brojol dari mana lu? Kalau bukan dari emak. Dan pokoknya makasih banyak Mbak Erika. Thank you banget. Thank you Bang Rijal. Mbak Rika makasih banyak. Luar biasa. Oke, seru banget ya kan. Ini ya kan. Oke, thank you banget sahabat Koprol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam sejahtera. Ciao.